Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku, edisi Ramadan 1447 Hijriah, tahun Masehi 2026. Katanya TASHSA, Tadabbur Al-Quran setiap hari, satu ayat. Malam hari ini saya mau cerita tentang As-Saff ayat 4. Ini cerita masih tentang manajerial. Tapi kalau kemarin kita bicara tentang perencanaan dan bagaimana mengelola takdir, ini sekarang kita bagaimana saat kita berkumpul. Jadi saat bareng-bareng. Kalau rencana itu kan kita bisa jadi rencana personal kan. Tapi kalau sekarang di As-Saff ayat 4 ini adalah tentang bagaimana bergerak bersama. Ayatnya populer sekali dan ini juga ayat yang sering saya pilih ketika event-event mau ada semacam rapat atau apa ya, kita lagi mau nyusun program tapi bersama-sama gitu. Biasanya saya ketika diminta ditodong baca ayat waktu dulu dulu di organisasi dakwah gitu ya, saya biasanya baca ayat ini karena menurut saya kena. Jadi itu bisa jadi tausiah, jadi nasihat buat kita bersama. Satu ayat aja lah ya, sebenarnya kan ini kan 1-4 ya ayat surat As-Saff itu tentang manajerial itu, tapi kita ambil satu ayat yaitu yang surat ayat keempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dan seperti bangunan yang kokoh. Awalnya saya sempat ingin menceritakan ayat ini dalam kacamata yang lebih umum gitu, bahwa ini adalah bangunan yang kokoh. Ini tentu bukan hanya perkara perang saja gitu ya. Tapi saya khawatir tadabbur ini kan sebenarnya ini uniknya tadabbur. Nggak apa-apa lah ya, sebelum kita ke tema ayatnya, ada bahaya mentadabbur satu ayat itu adalah ketika kita memiliki keinginan, memiliki kepentingan, lalu kita mencari dasar dari ayat gitu. Jadi ayat itu hanya kita jadikan tempat sandaran gitu. Seharusnya kan nggak begitu. Tadabbur kan kita mengulik satu ayat, ada pesan apa aja sih gitu. Bukan sebaliknya gitu. Karena ketika kita duluan membawa kepentingan, sebenarnya itu adalah ego kita gitu. Bukan ayat ini kita biarkan untuk merefleksikan dalam diri kita. Betul nggak sih? Saya khawatir tadinya. Oh enggak lah, ini bukan perkara itu. Jadi saya baca beberapa asbabun nuzulnya. Seperti biasa ya, malam ini saya nggak cerita tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya. Itu menjadi bahan yang saya konsumsi sebelum saya begini ya. Jadi memang di asbabun nuzul dan tafsirnya memang ini tentang perang. Tidak bisa dipungkiri ya. Ayat-ayat awal di surat As-Saff ini adalah tentang perang. Makanya di depannya itu ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat-ayat tentang perang, namun memang ini ada manajerialnya, yaitu bagaimana pergerakan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Nah, mungkin penekanan saya di bangunan yang kokoh. Walaupun kalau saya coba baca beberapa penafsiran ayat ini, memang yang disebut jihad ini adalah makna jihad yang luas. Bisa jadi perang, bisa jadi dakwah dalam kebenaran gitu ya. Bisa jadi memang penafsirannya begitu. Tapi saya nggak akan main di titik itu, tapi saya main di bunyan marsus. Bunyan marsus itu, bunyan itu adalah bangunan, marsus itu yang berlapis-lapis begitu. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat ini teman-teman konstruksi ya, teman teknik sipil. Karena ada ya yang kalau lereng longsor, ini saya sering jadi membaca artikel-artikel ini gara-gara penghubung antara kota Maumere dan ND itu beberapa terhalang oleh tebing yang longsor gitu. Terus saya ngeliat beberapa cor-coran yang dibuat oleh pemerintah itu kan miring. Dan ternyata udah teorinya itu. Bagaimana menggunakan dorongan dari tanah itu justru malah menguat gitu. Jadi dikasih miring begini, terus ada ditusuk baja yang ke dalam. Ada tekniknya itu. Nah, teman-teman teknik sipil yang paham lah ya. Saya membayangkannya itu. Jadi yang disebut bunyanum marsus dalam ayat ini itu seperti bangunan itu.
bangunan yang tersusun. Jadi ketika dia kedorong itu tidak rubuh, tapi semakin menguatkan. Menurut saya itu sebuah analogi yang menarik ya, dalam sebuah manajerial ya. Seperti awal memang saya memilih ayat-ayat kita obrolin di Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah ini adalah yang awal-awal tentang manajerial ya. Setelah perencanaan yang matang, sekarang bagaimana mengorganisasi gitu dengan Bunyanul Marsus gitu. Nah, Bunyanul Marsus ini saya membaca beberapa tafsir maupun artikel-artikel yang membahas tentang As-Saff ayat 4. Ya biasanya kalau zaman sekarang kan gampang kita cari di komputer, di mesin pencari, nanti kita akan ketemu beberapa. Saya tadi baca-baca sih sekitaran itu. Jadi Bunyanul Marsus itu sesuatu yang tidak bisa ditembus, sesuatu yang rapi, sesuatu yang berlapis gitu. Coba bayangkan itu yang kita bangun misalnya. Contoh misalnya kita membangun negeri ini ya. Bagaimana kalau negeri ini tuh semua bersaf-saf gitu. Aduh, negeri terlalu berat ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi kita tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan gitu. Saling menguatkan, tidak ada ruang celah yang membuat kita rubuh gitu. Kalau begitu kan solid. Benar, katanya yang sering muncul ketika di mencari itu adalah solid. Bunyanul Marsus itu adalah sesuatu yang solid, rapi, kokoh, kedorong, nggak bisa gitu. Nah, di dalam ini saya coba cari-cariannya. Bagaimana dengan penerapannya dalam seorang putu lah, seorang putu aja, nggak usah muluk-muluk negara lah, seorang putu. Saya menganggap ini adalah follow up, tindak lanjut dari bahasan kita kemarin. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, rencana itu akan sia-sia saat kita tidak memiliki piranti-piranti untuk melaksanakannya gitu. Ya nggak sih? Kita rencana rapi nih, rencana sudah jangka cukup panjang, mempertimbangkan mitigasi risiko kita pertimbangkan. Tapi ternyata kita nggak punya perangkat untuk menjalankannya. Perangkat yang kokoh tadi. Nah, kalau bahasa gampangnya nih, biar nggak muter-muter ya. Support system. Support system yang baik gitu. Contoh misalnya ketika saya merantau ke Maumere gitu. Support system apa yang perlu saya butuhkan? Circle positif misalnya. Atau masalah Ramadan inilah ya. Bagaimana Ramadan ini bisa saya jalani dengan penuh makna, kata kemarin ya saya cerita. Seperti makna, gimana caranya? Nah, ini yang saya lakukan malam hari ini salah satunya. Saya ini perjalanan panjang loh sampai dengan malam ini. Malam ini saya share, tapi dari pagi saya udah bikin resume. Terus ini agak seru hari ini karena saya sempat mempresentasikan resume saya ini ke beberapa teman di circle support system tadi. Sharing, ngobrol. Memang dapat banyak masukan ya. Nggak semua akan saya sampaikan di sini. Tapi ternyata ada circle yang bisa mendukung kita gitu. Dan ini tuh bisa banget di-sharingkan gitu, ditularkan gitu. Caranya mungkin saya agak diberikan kemudahan ya, diberikan ruang karena saya ekstrovert, saya gampang ngobrol gitu. Sehingga saya ada kesempatan saya sampaikan pengennya saya ngomongin apa ini, jadi saya lempar gitu. Kayak teman-teman yang kan ada beberapa yang nggak terlalu introvert lah misalnya, nggak terlalu mudah berkomunikasi. Tapi circle positif itu perlu dibangun. Circle positif itu apa? Paling tidak adalah sekumpulan teman yang saling percaya. Satu, sekumpulan teman yang mendorong kita untuk tumbuh. Ini nggak gampang. Karena ada beberapa sekumpulan circle yang toksik ya. Circle toksik itu ciri-cirinya ketika kalau ngobrol sama mereka, kita jadi nggak bergerak. Misalnya yang ngomong, kayaknya gini bagus ya. Ya enggak gitu lah, apa sih gitu kan. Kan itu jadi toksik ya. Kita justru nggak bergerak karena percakapan dengan mereka gitu. Nggak mau motivasi gitu. Nah menurut saya tadi ya, pertama kan support ya, selalu mensupport kita. Kemudian yang tadi memberikan ruang kita untuk tumbuh. Oke, kalau yang support kan jelas ya, ngedorong. Kalau yang kedua ini memberikan ruang untuk tumbuh. Saya pikir itu circle yang positif.
Saya ada beberapa teman dalam tanda petik pendiam, yang kalau kita ngobrol bisa jadi sepanjang obrolan itu dia nggak banyak ngomong gitu. Tapi ketika ada dia itu gue nyaman. Itu kan memberikan ruang tumbuh kan. Ruang tumbuh. Nggak sekedar nggak cepat berkomentar yang membuat kita ya udahlah itu nggak jadi deh gitu kan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, circle positif ini adalah circle sekitaran orang-orang di sekitar kita yang menolong kita saat kita membutuhkan. Ini juga karunia ya, ini karunia. Saya termasuk yang rajin mengangkat tangan di pagi hari, mensyukuri orang-orang yang rajin atau yang ada untuk menolong saya saat saya membutuhkan. Ini mahal. Orang-orang ini mahal ya. Menolong saat kita membutuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebenarnya agak mirip tapi saya tetap membedakan. Yang keempat adalah circle yang melindungi kita. Kalau menolong itu kan kita sudah prosok, udah jatuh, dibantuin. Atau mungkin kita ada masalah, diberesin gitu. Tapi kalau yang melindungi itu adalah sebelum itu terjadi, mereka membackup kita. Dan sebenarnya saya membangun itu di sekitar kita. Ini kalau teman-teman di sekitar saya tahu nanti beberapa kalimat saya ketika ngobrol itu sebenarnya saya sedang menebar benteng gitu ya, menebar benteng. Saya kayak saya punya potensi buruk apa sih gitu. Saya sharing dan saya ceritakan, saya takut banget loh kalau ini gitu. Sehingga dia melindungi kita secara tidak langsung. Ya, menurut saya ini adalah Bunyanun Marsus dalam versi As-Saff ayat ke-4. Bagaimana tadi ya memberikan dorongan, memberikan support gitu, memberikan dorongan. Kedua, memberikan ruang kita untuk tumbuh. Ketiga, menolong kita saat kita membutuhkan. Dan keempat, memberikan perlindungan, semacam perisai. Dan banyak puisi sebenarnya, tapi tadi saya sempat mau coba nyari puisi saya untuk saya bacakan tentang anyam-anyaman kebaikan ya. Tapi kok belum nemu ya. Tapi intinya begitulah. Saya sering kali menukil di puisi saya menyebutkan kebaikan itu sebagai anyaman. Anyam-anyaman itu menarik ya. Anyam-anyaman itu kan sesuatu yang ditumpang-tumpang ini kan. Tapi membuat nyaman. Dan itulah kebaikan. Seru gak sih? Coba bayangin teman-teman. Kalau kita melakukan kebaikan di sekitar kita itu, bayangkan itu adalah anyam-anyaman. Saling berkelindan dan nyaman. Saya ada beberapa circle yang sampai sekarang masih lestari ya. Jadi dari zaman dulu banget sampai sekarang tuh masih, walaupun jarang berinteraksi, tapi ketika membutuhkan, ketika harus berinteraksi, kami itu pasti saling backup gitu. Saya punya neraca. Lucu juga ini, nggak apa-apa lah sharing ya, biar teman-teman bisa copy paste juga. Saya sampai punya neraca, walaupun imajiner ya, neraca kalau bahasa saya itu neraca perdagangan gitu, neraca perdagangan kebaikan gitu. Jadi kalau kira-kira gue sama dia itu melakukan kebaikan apa sih untuknya gitu. Nah, hitungan saya neraca itu selalu kalah. Jadi kalau saya ngomongin saya udah melakukan sesuatu untuknya, ternyata dia melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi gitu. Kami berlomba-lomba, tapi sampai saat ini saya kalah sama teman saya. Nah, mungkin begitu menarik ya kalau teman-teman punya circle kecil, terus bikinlah semacam neraca perdagangan gitu. Kalau gue ngelakuin, walaupun itu dicatat aja, jangan disampaikan ke yang bersangkutan. Kalau sampein ntar jadi malah kayak hitung-hitungannya. Tapi kalau menurut saya itu buat kita, buat evaluasi pribadi bagus. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, terus kita perlu mikir, kira-kira gue ngapain buat dia ya? Gitu. Sehingga posisinya tetap leading gitu, tetap mantap. Dan ini dilakukan loh para sahabat dulu ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali itu dari dulu sering begitu. Dan konon Abu Bakar lah yang selalu memimpin ketika melakukan kebaikan. Coba dievaluasi, ternyata posisinya dia lebih banyak. Karena itu pantaslah Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Karena memang secara peringkat gitu di antara mereka Abu Bakar ini tinggi. Ih, seru ya.
kita ngomongin Bumyanum Marsus, sebuah ayat perang tentang bangunan yang kokoh ya. Tapi kita tarik ke ruang lebih personal, bagaimana bangunan kokoh itu, karena personal ya berarti circle-circle yang menolong kita. Dan saya pikir saatnya di pagi hari atau memulai hari atau mungkin malam mau tidur, kita evaluasi dan kita syukuri apa-apa yang terjadi. Salah satunya adalah keberadaan orang-orang yang mendorong kita, mendukung kita di sekitar kita. Itu adalah karunia yang luar biasa. Saya sering dituduh lebay ketika pagi hari ngobrol sama teman kantor kan. Salah satu yang aku syukuri itu kita dipertemukan di kantor ini bareng loh, aku bilang gitu. Apa sih lebay katanya? Padahal sebenarnya kan memang iya loh. Kita bisa jadi bekerja sama dengan seseorang di kantor dan kerjasama yang menarik, kerjasama yang baik, saling menolong, itu karunia yang luar biasa. Bahkan di teman kantor itu saya punya beberapa circle yang di luar ikatan hubungan pekerjaan, teman-teman ngopi bareng gitu aja, itu sesuatu yang mahal sekali. Kan terkadang semangat kita berangkat ke kantor itu bisa jadi karena ingin ngobrol, ngopi bareng itu tadi. Dan itu adalah karunia yang luar biasa. Itu adalah bangunan yang kokoh, yang tersusun rapi. Teman-teman sekalian, bayangkan saya mencoba memvisualisasikan bangunan yang kokoh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar tadi saling mendukung yang 4 tadi, tapi ini memperluas circle-nya. Bayangkan ketika circle-circle itu, lingkaran-lingkaran kecil itu lebih banyak lagi, meluas, melebar gitu. Rasanya ini akan menjadi kekuatan sebuah bangsa. Lebih ya. Karena kan gitu, kalau di marhalatut tarbiyah itu kan pribadi yang baik, keluarga yang baik gitu kan, milieu yang baik, pemerintahan negara yang baik, dan ustadiyatul alam. Jadi bagaimana kebaikan itu mendunia. Itu urutannya begitu, marhalah namanya, tahapan-tahapan pendidikan, tahapan-tahapan tarbiyah itu begitu. Saya ulang ya, ini biar jadi bangunan yang kokoh itu idealnya adalah 5. Personal, kita menjadi pribadi yang baik ya. Kedua, kita bisa menikah dan membangun keluarga yang baik, atau kalau yang belum menikah mungkin dengan keluarga, kakak dan adik dengan yang baik gitu ya. Kemudian kita perluas, kita lingkungan, milieu. Kita punya lingkungan yang positif, yang saling mendukung gitu. Dan yang keempat, pemerintahan negara yang baik. Ini mah agak terlalu jauh nih, tapi bisa saja kan ketika circle-circle itu membengkak menjadi satu bangsa, ini menjadi bangsa yang baik. Nah, negara yang hebat itu, negara yang baik itu, dia akan mempengaruhi pola hubungan internasional, dan akhirnya namanya istadatul alam. Jadi ustadznya dunia gitu. Bagaimana ketika satu negara menjadi ustadznya dunia? Tiba-tiba kalau ngomongin perdamaian, wah itu Indonesia tuh. Kalau ngomongin gotong royong, oh Indonesia tuh misalnya. Mimpi, tapi bisa, kenapa tidak? Kita mulai dari 5 tahapan tadi, dari pribadi, keluarga, dan mungkin ini seperti milieu ya. Saya sih berharap obrolan ngawur saya di YouTube dan ini saya banyak diberikan masukan karena kualitas rekaman saya yang terlalu sederhana. Ini bahkan nggak ada mic ya, karena mic saya ketinggalan di Bekasi. Tapi saya tetap melakukan ini sebenarnya karena itu tadi, saya ingin menjaga sekecil apapun circle yang ada yang di sekitaran YouTube saya, mungkin di luar IG ya kan, kayaknya beberapa medsos saya kayaknya agak berbeda-beda orang ya, tapi biarin aja, itu menjadi sesuatu yang tumbuh saja. Saya tidak banyak, tapi kalau kita melakukan seperti ini dan semua melakukannya, saya pikir kita akan menjadi gelombang yang besar. Anggaplah ini ria-ria kecil yang berkumpul untuk menabung, menjadikan gelombang yang besar, gelombang kebaikan seperti anyam-anyaman yang saling mendukung. Gokil. Itu kali ya, udah mau 20 menit. Terima kasih ya, semoga ini bermanfaat. Kita sudah di hari keempat versi saya, hari keempat Ramadan, dan semoga teman-teman masih semangat untuk terus memberi makna pada setiap detik di bulan Ramadan ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.